Halo calon ibu hebat, selamat datang di video edukasi kehamilan yang dirancang khusus untuk menemani dan mendukung perjalanan luar biasa Anda menjadi seorang ibu. Dari detak jantung pertama si kecil hingga tendangan-tendangan kecil yang menghangatkan hati. Setiap minggu kehamilan membawa keajaiban tersendiri. Namun, di balik semua momen indah itu, tubuh Anda juga mengalami berbagai perubahan yang bisa menimbulkan tantangan, terutama dalam hal gizi dan kesehatan. Mengapa gizi penting saat hamil? Gizi yang cukup dan seimbang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal, untuk menjaga kesehatan ibu selama kehamilan, dan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran. Berikut 6 tantangan gizi dan kesehatan yang sering dihadapi ibu hamil. Yang pertama, asam lambung atau GERD. Saat rahim membesar, tekanan pada lambung meningkat, sehingga asam lambung bisa naik ke kerongkongan dan menimbulkan sensasi terbakar atau heartburn. Adapun cara mencegah dan meredakan asam lambung, yaitu yang pertama makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Yang kedua, hindari makanan berlemak, pedas, terlalu panas, atau berkafein, karena makanan tersebut dapat memperlambat pencernaan dan memperparah mual serta kembung. Yang ketiga, hindari berbaring setelah makan. Dan yang terakhir, konsumsi makanan yang mudah dicerna. Yang kedua, konstipasi atau lebih dikenal dengan kata sembelit. Perubahan hormon kehamilan memperlambat gerakan usus, ditambah tekanan dari rahim yang membesar, membuat ibu hamil rentan mengalami sembelit. Berikut tips mengatasi sembelit. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang kedua, minum air mineral cukup setiap hari, sekitar 8-10 gelas. Yang terakhir, lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, senam hamil, atau prenatal yoga secara rutin. Yang ketiga, mual dan muntah, atau biasa dikenal dengan istilah morning sickness. Morning sickness umumnya terjadi pada trimester pertama, karena perubahan hormon dan peningkatan sensitivitas indera penciuman. Adapun cara mengurangi mual dan muntah pada saat periode kehamilan, yang pertama, konsumsi makanan ringan seperti roti panggang, crackers, atau sereal tawar. Yang kedua, konsumsi makanan yang berbahan dasar jahe, bisa dalam bentuk teh atau permen, karena jahe bisa membantu meredakan rasa mual dan muntah. Yang ketiga, hindari makanan panas baik dari segi suhu maupun rasa pedas. Yang terakhir, coba makan sebelum merasa lapar untuk mencegah perut kosong. Yang keempat, KEK atau kekurangan energi kronis. KEK adalah kondisi di mana ibu hamil mengalami kekurangan asupan energi dan zat gizi dalam waktu lama. Penyebab KEK yaitu yang pertama, status gizi ibu kurang atau di bawah standar sebelum masa kehamilan. Yang kedua, kurangnya akses ke makanan bergizi. Dan yang terakhir, kebiasaan makanan yang tidak sehat atau mitos budaya yang membatasi konsumsi makanan tertentu. Risiko apa saja saat ibu hamil mengalami KEK? Yang pertama, ada kelahiran bayi prematur. Yang kedua, bayi beresiko BBLR atau berat bayi lahir rendah, sekitar kurang dari 2,5 kg. Yang terakhir, bayi beresiko mengalami stunting, kematian perinatal, serta penyakit kronis saat dewasa, seperti diabetes dan penyakit jantung. Nah, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Anak stunting memiliki tinggi badan di bawah rata-rata dan berisiko mengalami keterlambatan perkembangan. Bagaimana cara mencegah dan mengatasi KEK pada ibu hamil? Yang pertama, tingkatkan asupan makanan bergizi seimbang seperti harus ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, rutin periksa kehamilan, minimal 6 kali selama masa kehamilan. Yang ketiga, konsultasikan kebutuhan gizi dengan ahli gizi. Dan yang terakhir, ikuti program suplementasi yang dianjurkan, seperti zat besi dan asam folat.
5. Anemia. Salah satu gangguan akibat kekurangan zat gizi adalah anemia. 27,7% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia pada tahun 2023 menurut data SKI 2023. Anemia dapat menyebabkan ibu mudah letih karena zat gizi tidak dapat disalurkan dengan baik ke organ tubuh dan dapat menurunkan status imun ibu. Anemia merupakan kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel darah merah dalam tubuh lebih rendah dari jumlah normal. Ibu hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobin darahnya di bawah 11 gram per desiliter. Anemia bisa ditandai dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Anemia dapat disebabkan oleh kekurangan zat besi, asam folat, serta pendarahan yang terjadi selama kehamilan. Cara mengatasi anemia yaitu dengan konsumsi makanan bergizi, terutama makanan sumber zat besi dan asam folat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. 6. Yaitu GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. GAKI merupakan sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Penyebab GAKI itu GAKI dapat disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan yang mengandung yodium seperti ikan laut, seafood, dan garam beriodium. Selain itu, GAKI juga disebabkan oleh jarak kehamilan yang terlalu dekat. Calon ibu perlu memperbanyak mengonsumsi makanan yang mengandung yodium seperti ikan laut, seafood, dan garam yang telah difortifikasi oleh yodium. Selain itu, konsumsi suplemen yodium berdasarkan anjuran dokter, serta melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Ibu hamil memerlukan asupan gizi seimbang untuk kesehatannya dan tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Asupan gizi seimbang juga dapat membantu ibu menjaga daya tahan tubuhnya. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari. Untuk versi dan jenis makanan yang benar itu bagaimana? Menurut Angka Kecukupan Gizi atau AKG tahun 2019, pada trimester 1, ibu pada umumnya membutuhkan tambahan energi yang belum terlalu banyak, yaitu masih sebesar 180 kilokalori dari sebelumnya. 180 kilokalori itu dapat disetarakan dengan 2 butir telur ayam rebus ukuran sedang 60 gram, atau 3,5 keping biskuit ukuran besar yaitu 10 gram, atau 1 gelas susu sapi segar dengan gelas ukuran 300 ml. Saat memasuki trimester kedua dan ketiga, kebutuhan energi ibu hamil mengalami peningkatan, yaitu memerlukan tambahan makanan ekstra sebesar 300 kilokalori yang dapat disetarakan dengan 1 gelas bubur kacang hijau dengan santan ukuran 200 ml dan 1 butir telur ayam rebus. Ibu hamil sebaiknya rutin memeriksa berat badan, minum suplemen tambah darah, dan periksa kehamilan rutin ke puskesmas atau posyandu.